Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang turunan komposisi yang sudah saya bagikan di pertemuan keempat, sekaligus juga untuk membahas tugas dari turunan komposisi yang sudah saya bagikan di pertemuan keempat. Jadi langsung saja. Di slide kedua ini adalah sebagai reminder kalian tentang turunan trigonometri yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Ini juga sekaligus reminder kalian. Nah, jadi sebenarnya turunan komposisi itu apa? Jadi begini, di sini kalian dihadapkan dengan suatu fungsi fx sama dengan akar x kuadrat plus 1. Nah, kalian diminta untuk mendapatkan turunan dari fx ini. Terus gimana caranya? Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah diskusi tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah turunan untuk fungsi konstanta atau untuk fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan fx yang bentuknya akar x kuadrat plus 1 ini? Kalian tidak bisa menggunakan rumus-rumus atau teknik turunan yang sudah kita diskusikan sebelumnya untuk mendapatkan turunan dari fungsi ini. Terus bagaimana caranya? Jadi kita harus membagi fx ini menjadi sebuah fungsi komposisi. Itulah kenapa di sini namanya turunan komposisi. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan y sama dengan dan u sama dengan. Jadi y itu adalah sama dengan fx, di mana sama dengan akar x, dan u sama dengan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Maksudnya gimana? Jadi gini, fx ini itu kita bagi menjadi fungsi komposisi yang sudah kita pelajari di semester kemarin, di mana ada satu fungsi besar kita bagi menjadi dua fungsi kecil, yaitu di sini gx itu ada di dalamnya fx, gitu. Jadi fungsi luarnya itu adalah gx dan fungsi yang dalam itu adalah fx, gitu. Di mana gx ini sama dengan u dan fx ini sama dengan y, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan turunan dari fungsi besar ini, kita bisa menuliskan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Jadi gini, kalian diminta untuk mendapatkan dy per dx jika y sama dengan 4 tan x pangkat 3. Gitu. Jadi basically ada 3 tahapan kalian dalam menyelesaikan turunan komposisi ini. Ini saya breakdown satu-satu. Jadi yang pertama adalah kalian misalkan dulu di sini u sama dengan x pangkat 3. Kalau ini adalah u, maka y ini akan menjadi 4 tan u. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu adalah ini. Jadi kalian tuliskan lagi dy per dx sama dengan dy per du per dx. Sekarang d per du, y-nya ini kita ganti menjadi tan u. Oke. Kemudian u-nya kalian ganti menjadi x kuadrat, sehingga kalian mendapatkan bentuk yang seperti ini. Ini baru kalian turunkan 4 tan u. Tan kalau diturunkan dia menjadi sekant kuadrat u. Dan x pangkat 3 kalau dia diturunkan menjadi 3x kuadrat. Dan tahap yang terakhir yang tidak boleh kalian skip adalah hasil akhir tidak boleh dalam bentuk u. Maka u dikembalikan lagi sesuai dengan permisalan pada step 1. Jadi di hasil yang nomor 2 ini kan masih ada bentuk u ya, sekant kuadrat u. Nah ini nggak boleh.
hasil akhir dari turunan kalian itu wajib dalam bentuk X. Gitu. Jadi di sini 4x kuadrat U, 3x kuadrat. Nih, U-nya kita ganti sesuai dengan permisalan kita di poin 1, yaitu X pangkat 3. Jadi U di sini diganti dengan X pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikali 3, jadi 12 X kuadrat sekant kuadrat X pangkat 3. Gitu. Saya kira cukup jelas untuk yang contoh A. Selanjutnya yang contoh B. Gitu. Jadi kalau contoh A itu tadi ada trigonometri di dalamnya. Nah, di sini bagaimana kalau kalian itu mendapatkan Y sama dengan X kuadrat min X plus 1 pangkat 23. Gitu. Nah, ini kita misalkan bahwasanya U-nya itu adalah sama dengan ini yang ada di dalam kurung. X kuadrat min X plus 1. Maka, Y-nya, kalau yang ada di dalam kurung ini U, berarti Y menjadi U pangkat 23. Sama dengan yang tahap kedua. Sama dengan yang contoh soal A, jadi dengan menggunakan aturan rantai. Kalian tinggal masukkan aja Y-nya sebagai U pangkat 23, kemudian U-nya adalah ini X kuadrat min X plus 1. Nah, di sini U pangkat 23, kalau kalian turunkan terhadap U, maka hasilnya adalah 23 U pangkat 22. Nah, yang di sini, ini kalau kalian turunkan terhadap X, maka jadi 2X min 1. Sekali lagi, hasilnya itu belum berhenti di sini. Karena di sini masih ada unsur U. Jadi kalian harus kembalikan lagi U menjadi bentuk X. Nih, U tadi adalah di permisalan nomor 1, X kuadrat min X plus 1. Jadi kita ganti U yang ada di sini menjadi X kuadrat min X plus 1. Ini adalah hasil akhir dari turunan X kuadrat min X plus 1 pangkat 23. Gitu. Saya kira untuk contoh A dan B udah cukup jelas ya dan mudah dipahami. Nah, gimana dengan contoh soal yang sudah saya berikan di pertemuan keempat? Kalian diminta untuk mendapatkan turunan dari 5 fungsi yang ada di sini. Jadi setelah saya cek itu rata-rata dari kalian salahnya di nomor 3 gitu. Jadi ini nomor 1, nomor 2, norma dan nomor 5 rata-rata udah benar semua. Tapi tetap saya bahas satu-satu. Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan, jadi mungkin ini bisa jadi bahan kalian untuk belajar mempersiapkan UTS. Oke, jadi mulai dari nomor 1, di sini kalian punya fungsi fx, saya misalkan sebagai y sama dengan x pangkat 3 plus 4x pangkat 15. Ini satu tipe dengan contoh soal saya di poin B. Tuh, jadi kita misalkan dulu U sama dengan X pangkat 3 plus 4X. Maka, kalau yang ada di dalam kurung ini adalah sama dengan U, jadi fungsi kita Y sama dengan U pangkat 15. Gitu. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, ini sama dengan yang sebelumnya. Kalian masukkan Y itu adalah U pangkat 15. Kemudian U, ini adalah di sini sesuai permisalan, X pangkat 3 plus 4X. Nah, turunan dari U pangkat 15 adalah 15 U pangkat 14. Dan turunan dari X pangkat 3 plus 4X adalah 3X kuadrat plus 4. Gitu. Ini saya kasih reminder, jadi kalian jangan pernah melupakan turunan X pangkat N. Kalau kita punya X pangkat N, maka turunannya adalah N X pangkat N-1. Ini wajib diingat. Belum selesai sampai di sini, kalian harus mengubah U ini menjadi dalam bentuk X. Gitu. Jadi U tadi apa? U tadi adalah X pangkat 3 plus 4X. Maka ini kita kembalikan lagi. U-nya sebagai X pangkat 3 plus 4X. Ini adalah hasil akhir dari turunan Y sama dengan X pangkat 3 plus 4X pangkat 15. Oke, nomor 1 saya kira nggak ada masalah. Nomor 2 pun sama dengan yang nomor 1 gitu, jadi saya skip aja di nomor 2. Rata-rata dari kalian juga udah pada bener semua. Tuh, nah, itu di yang nomor 3 ini.
kalian harus hati-hati di nomor 3 ini karena soalnya agak tricky gitu. Jadi beberapa dari kalian memisalkan bahwasanya U itu sama dengan X pangkat 3, kemudian Y nya jadi sama dengan sin pangkat 4 U gitu. Nah itu salah total. Kenapa? Karena gini, jadi kalian itu harusnya memisalkan di sini U itu sama dengan sin X pangkat 3 gitu. Maka fungsi kalian yang awalnya seperti ini, dia bisa berubah menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Tuh, karena sin X pangkat 3-nya adalah U, jadi Y-nya sama dengan U pangkat 4. Kemudian, dengan menggunakan aturan rantai, ini kalian masukkan Y-nya sama dengan U pangkat 4. Kemudian U-nya sama dengan, sesuai permisalan, sin X pangkat 3. Ini saya kasih catatan, mungkin ini udah paham semua. Kalau U pangkat 4 diturunkan dia jadi 4, U pangkat 3 kita tuliskan di sini. Dan hati-hati, sin X pangkat 3 ini kalian tidak bisa langsung menurunkannya. Karena kenapa? Ini adalah bentuk fungsi komposisi gitu. Jadi untuk menurunkannya kita juga perlu yang namanya turunan komposisi gitu. Jadi kita misalkan lagi ya, ini saya misalkan dengan notasi yang berbeda, yaitu Y1 sama dengan sin X pangkat 3. Maka kita misalkan U1 sama dengan X pangkat 3, maka Y1 sama dengan sin U1 gitu. Nah, dengan menggunakan aturan rantai yang sama, jadi kita di sini punya cos U1 dikali dengan 3X kuadrat. U1 harus kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X. Hati-hati, U1 ini adalah X pangkat 3. Jadi, hasil akhirnya adalah cos U1. U1 ini adalah X pangkat 3 ya. Jadi di sini Oke, jadi ini saya tadi salah ketik sedikit. Ini U1 adalah U1 itu adalah X pangkat 3. Jadi di sini cos U1 kita ganti jadi cos X pangkat 3. Kemudian dikali dengan 3X kuadrat. Jadi turunan dari sin X pangkat 3 di sini itu adalah cos X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat gitu. Jadi ini X-nya adalah pangkat 3. Tadi salah ketik sedikit. Ini pangkat 3, juga ini dia pangkat 3 gitu. Oke. Jadi sampai sini kalian punya 4 U pangkat 3 cos X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat. Nah, ini belum selesai karena kalian harus mengembalikan bentuk U di situ menjadi bentuk X. Gitu. U di sini kita ganti menjadi permisalan. Ini sudah kita misalkan di step yang pertama tadi. Jadi U diganti dengan sin X pangkat 3. Karena di sini U-nya pangkat 3, jadi di sini sin-nya juga pangkat 3. Tuh. Jadi saya ulangi lagi. U pangkat 3 di sini kita kembalikan lagi, U-nya ini adalah sin X pangkat 3. Itulah kenapa di sini ada sin X pangkat 3. Karena U-nya di sini adalah pangkat 3, maka di atasnya sin ini ada pangkat 3 dari sini. Di sini U-nya adalah pangkat 3. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke yang soal nomor 4. Yang soal nomor 4 ini saya kira semuanya udah paham semua, karena rata-rata dari kalian juga sudah benar semua. Gitu. Jadi kita punya Y sama dengan tan X kuadrat plus 1. Ini setipe dengan contoh soal saya yang poin A. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau yang ada di dalam kurung ini adalah U, maka fungsi kita akan menjadi Y sama dengan tan U. Jadi kita masukkan di sini dy per du, Y-nya adalah tan U.
U-nya adalah X kuadrat plus 1 sesuai permisalan kita. Dan harus kalian ingat bahwasanya turunan dari tan U itu adalah secant kuadrat X. Kalian boleh menuliskan dalam bentuk secant kuadrat X atau 1 per cos kuadrat X, sama saja. Gitu. Nah, turunan dari X kuadrat plus 1 itu adalah 2X. Gitu. Jadi belum berhenti di sini, kalian harus kembalikan U-nya ini menjadi bentuk X lagi. Jadi turunan dari Y sama dengan tan X kuadrat plus 1 adalah sama dengan secant kuadrat X kuadrat plus 1 dikali dengan 2X. Oke, itu yang soal nomor 4. Dan soal nomor 5, ini satu tipe dengan soal nomor 4. Jadi yang ada di dalam kurung ini kalian misalkan dia sebagai U. Maka kalau yang ada di dalam kurung ini adalah U, jadi fungsi Y akan menjadi U pangkat setengah. Gitu. Jadi Y di sini adalah U pangkat setengah. Ini saya kasih catatan, kalau kalian menurunkan U pangkat setengah, jadinya setengah U pangkat min setengah. Itu di sini. Setengah U pangkat min setengah. Kemudian U-nya itu adalah X pangkat 3 plus kosekan X. Kalau kita turunkan jadi 3X kuadrat. Turunan dari kosekan harus diingat kosekan X kotangan X. Positif ya tandanya ini. Gitu. Kemudian ini kita kembalikan lagi bahwasanya U itu dia adalah ini permisalan. Jadi kita kembalikan lagi.